Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, bersama-sama pada sore hari ini kita sehati sejiwa di dalam perayaan Ekaristi Misa Perjamuan Tuhan. Di dalam misa ini kita diingatkan akan betapa besar kasih Allah kepada kita semua. Dia mau melayani kita, Dia mau membasuh kita, bahkan Dia mau memberikan tubuh dan darahnya. Dia memberikan Ekaristi kepada kita sebagai bekal dan kekuatan di dalam perjalanan hidup kita setiap hari. Saudara-saudari, marilah di awal perayaan ini kita hening sejenak, mengakui dosa-dosa kita, supaya kita layak merayakan misteri suci ini. Saya mengaku pada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Kemuliaan kepada Allah di surga.
Marilah kita berdoa. Allah Bapa kami yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, petang hari ini kami merayakan perjamuan Maha Kudus. Perjamuan cinta kasih ini dianugerahkan Kristus kepada gerejanya. Pada malam ia menyerahkan dirinya sebagai kurban baru untuk sepanjang masa. Kami mohon perkenankanlah kami menimba cinta kasih dan hidup melimpah dari misteri yang agung ini. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putramu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus hidup dan berkuasa, Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari Kitab Keluaran. Pada waktu itu, berfirmanlah Tuhan kepada Musa dan Harun di tanah Mesir. Bulan ini akan menjadi permulaan segala bulan bagimu, bulan yang pertama bagimu tiap-tiap tahun. Katakanlah kepada segenap umat Israel, pada tanggal 10 bulan ini, hendaklah diambil seekor anak domba oleh kamu masing-masing menurut kaum keluarga, seekor anak domba untuk tiap rumah tangga. Tetapi jika rumah tangga itu terlalu sedikit jumlah anggotanya untuk menghabiskan seekor anak domba, maka hendaklah ia bersama dengan tetangga yang terdekat mengambil seekor menurut jumlah jiwa. Tentang domba itu, kamu harus membuat perkiraan menurut keperluan tiap-tiap orang. Anak domba itu harus jantan, tidak bercacat, dan harus berumur 1 tahun. Kamu boleh mengambil domba, boleh juga kambing. Anak domba itu harus kamu kurung sampai tanggal 14 bulan ini. Lalu seluruh umat Israel yang berkumpul harus menyembelihnya pada senja hari. Darahnya harus diambil sedikit dan dioleskan pada kedua tiang pintu dan ambang atas dari rumah itu, tempat orang-orang makan anak domba itu. Pada malam itu juga, mereka harus memakan dagingnya yang dipanggang. Daging panggang itu harus mereka makan dengan roti yang tidak beragi dan sayur pahit. Beginilah kamu harus memakannya. Pinggangmu berikat, kaki berkasut, dan dengan tongkat di tanganmu. Hendaknya kamu memakannya dengan cepat-cepat. Itulah Paskah bagi Tuhan. Sebab pada malam ini, aku akan menjelajahi negeri Mesir dan membunuh semua anak sulung, baik anak sulung manusia maupun anak sulung hewan, dan semua dewata Mesir akan kujatuhi hukuman. Akulah Tuhan. Adapun darah domba itu menjadi tanda bagimu pada rumah-rumah tempat kamu tinggal. Apabila aku melihat darah itu, maka aku akan melewati kamu. Jadi, tidak akan ada tulah kemusnahan di tengah-tengah kamu pada saat aku menghukum negeri Mesir. Hari ini harus menjadi hari peringatan bagimu
dan harus kamu rayakan sebagai hari raya bagi Tuhan turun-temurun. Demikianlah sabda Tuhan. Piala syukur ini adalah persekutuan dengan darah Kristus. Piala syukur ini adalah persekutuan dengan darah Kristus. Bagaimana akan ku balas kepada Tuhan segala kebaikannya kepadaku? Aku akan mengangkat piala keselamatan dan akan menyerukan nama Tuhan. Piala syukur ini adalah persekutuan dengan darah Kristus. Sungguh berhargalah di mata Tuhan kematian semua orang yang dikasihinya. Aku hamba-Mu, anak dari sahayamu. Engkau telah melepaskan belengguku. Piala syukur ini adalah persekutuan dengan darah Aku akan mempersembahkan kurban syukur kepadamu dan akan menyerukan nama Tuhan. Aku akan membayar nazarku kepada Tuhan di depan seluruh umat-Nya. Piala syukur ini adalah persekutuan dengan darah Kristus. Bacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudara, apa yang telah kuteruskan kepadamu ini telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam Ia diserahkan mengambil roti, dan setelah mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkan roti itu seraya berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Perbuatlah ini untuk mengenangkan daku." Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan dalam darahku. Setiap kali kamu meminumnya,
perbuatlah ini untuk mengenangkan daku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum dari cawan ini, kamu mewartakan wafat Tuhan sampai Ia datang. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Aku memberikan perintah baru kepadamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Seperti aku telah mengasihi kamu, demikian juga kamu harus saling mengasihi. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk pergi dari dunia ini kepada Bapa. Sebagaimana Ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang Ia mengasihi mereka sampai saat terakhir. Ketika mereka sedang makan bersama, iblis membisikkan dalam hati Yudas Iskariot anak Simon rencana untuk mengkhianati Yesus. Yesus tahu bahwa Bapa telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya dan bahwa Ia datang dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Lalu bangkitlah Yesus dan menanggalkan pakaiannya. Ia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatkannya pada pinggangnya. Kemudian Ia menuangkan air ke dalam sebuah baskom dan mulai membasuh kaki murid-muridnya, lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Lalu sampailah Ia kepada Simon Petrus. Kata Petrus kepadanya, "Tuhan, Engkau hendak membasuh kakiku?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang aku lakukan engkau tidak mengerti sekarang, tetapi engkau akan memahaminya kelak." Kata Petrus kepadanya, "Selama-lamanya engkau tidak akan membasuh kakiku." Jawab Yesus, "Jika aku tidak membasuh engkau, engkau tidak mendapat bagian dalam aku." Kata Simon Petrus kepadanya, "Tuhan, jangan hanya kakiku saja, tetapi juga tangan dan kepalaku." Kata Yesus kepadanya, "Siapa saja yang telah mandi, ia tidak usah membasuh diri lagi selain membasuh kakinya, karena ia sudah bersih seluruhnya. Kamu pun sudah bersih,
hanya tidak semua. Yesus tahu siapa yang akan menyerahkan dia, karena itu ia berkata, tidak semua kamu bersih. Sesudah membasuh kaki mereka, Yesus mengenakan pakaiannya dan kembali ke tempatnya. Lalu ia berkata kepada mereka, mengertikah kamu apa yang telah aku lakukan kepadamu? Kalau kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi, jika aku, Tuhan dan gurumu, membasuh kakimu, maka kamu pun wajib saling membasuh kaki. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepadamu, supaya kamu juga melakukan seperti yang telah aku lakukan kepadamu. Demikianlah sabda Tuhan. Ibu bapak, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, selamat sore. Shalom. Ibu bapak, saudara-saudari, serta anak-anak dan remaja semuanya, mengapa saudara-saudari mayoritas berpakaian putih? Mengapa putih? Karena Kamis putih, ya tahu kita juga Kamis putih. Tapi mengapa umat juga ikut memakai pakaian putih? Putih simbol dari kebersihan. Putih berarti simbol dari kemurnian. Memang kita diingatkan kembali akan kemurnian. Dan di dalam gereja putih, seperti yang pakaian imamnya, melambangkan sukacita, melambangkan kegembiraan. Kita bersukacita dan bergembira karena Tuhan Yesus memberikan dirinya sebagai keselamatan bagi kita semua. Maka kita diingatkan supaya hidup kita pun, hati kita pun senantiasa murni, bersih, dan kita hidup dalam suasana yang membawa sukacita bagi satu sama lain. Saudara-saudariku yang terkasih di dalam Tuhan, suatu ketika ada seorang pemuda dan pemudi, mereka sedang teleponan, jadi sedang online mereka. Anak-anak muda, siapa yang sudah pacaran? Anak-anak muda, siapa yang anak-anak muda? Nggak tahu nih anak muda, orang tua saya nggak tahu. Pokoknya kalau mereka pacaran, anak-anak muda itu kan biasanya waduh mesra-mesraan, benar-benar mesra. Pokoknya segala macam omong kosong kadang-kadang muncul dalam percakapan itu. Dan kemudian muncullah percakapan, terjadilah percakapan dan si pemuda mulai melancarkan rayuan-rayuan mautnya. Panggilnya, sayangku, engkau tak usah meragukan cintaku. Wais, luar biasa kan? Coba pemudi dikatakan seperti itu oleh seorang pemuda. Wais, berbunga-bunga hatinya. Seperti itu, pasti berbunga-bunga. Apapun yang terjadi, aku tetap mencintaimu. Tak ada yang bisa menghalangi cintaku padamu. Itu yang dikatakan oleh si pemuda. Si pemudi menjawab, yang benar aja katanya seperti itu. Pemuda berkata, sungguh mati deh katanya. Dalamnya laut akan kuselami demi engkau. Wah, luar biasa kan. Si pemudi hanya berkata, Kemudian dia berkata lagi, lebarnya samudra akan kuarungi demi cintaku padamu. Katanya, kata si pemudi seperti itu. Jurang yang dalam pun akan aku turuni, akan aku jalani demi cintaku padamu. Apakah engkau tidak percaya? Lagi seperti itu. Pokoknya rayuan-rayuan maut terus muncul pokoknya. Gunung yang tinggi akan kudaki demi dan demi saja. Lalu kemudian si pemudi itu berkata, Bang katanya, terima kasih kamu sudah mencintai saya. Mau enggak sekarang datang ke rumah saya, anterin saya belanja, mau enggak? Si pemuda itu ngelihat, kayak barusan itu hujan kan sebentar. Aduh dek, maaf hujan. Mobil saya baru dicuci. Omong kosong, dasar NATO, no action, talk only. Omong doang, omon-omon. Ibu bapak saudara-saudariku yang terkasih, kalau kita renung-renungkan, apakah kita sering omon-omon saja? Omong kosong, omong doang.
Saya siap melakukan apapun demi Tuhan. Tapi apakah benar demikian? Saya siap melakukan apapun demi keluarga. Apakah benar demikian? Saya siap melakukan yang terbaik bagi bangsa dan negara, bagi masyarakat. Apakah benar demikian? Lihat aja waktu kampanye seperti itu kan, kampanye pilpres, kampanye pilkada dan lain sebagainya. Banyak janji-janji yang dilontarkan, tapi kemudian kebanyakan adalah omong kosong. Hanya bicara NATO. Saudara-saudariku yang terkasih di dalam Tuhan, ketika pasangan suami istri menikah di gereja pun luar biasa kan ya. Menikah di gereja, ketika janji perkawinan malah ada yang nangis-nangisan segala. Saya mau terus aja. Pokoknya dalam untung dan malang, dalam suka dan duka, sambil nangis-nangis. Akan tetap mencintai dan menghormatimu sepanjang hidup saya. Terus kemudian ada drama yang lain ketika menghadap orang tua, meminta restu dari orang tua. Nangis-nangisan juga kan, mama, papa, doakan saya. Saudara-saudari. Tapi setelah itu kita lihat ternyata janji cinta, mohon doa restu dari orang tua itu kadang-kadang dilupakan begitu saja. Ketika mulai ada perselisihan, ada masalah, cinta yang sebelumnya diucapkan terlupakan. Ada banyak keluarga-keluarga yang mulai berantakan. Lupa pada janji yang diucapkan. Lupa pada cinta yang sudah dinyatakan. Ibu bapak, saudara-saudariku yang terkasih di dalam Tuhan. Hari ini kita diingatkan oleh Tuhan Yesus apa itu makna cinta yang sejati. Cinta yang sejati itu bukan hanya kata-kata, bukan hanya omong-omong doang, tapi benar-benar diwujudkan dalam tindakan yang nyata. Dan itu dibuktikan oleh Tuhan Yesus pada malam perjamuan terakhir. Dikatakan di dalam Injil, Yesus mencintai mereka, sungguh-sungguh mencintai mereka sampai sehabis-habisnya. Itu dikatakan di dalam Injil tadi. Yesus mengasihi mereka sampai sehabis-habisnya. Dan kasihnya itu diperlihatkan pada malam perjamuan terakhir lewat pembasuhan kaki. Dan dalam perjamuan terakhir juga dia memberikan dirinya, tubuh dan darahnya sebagai bekal rohani bagi kehidupan kita. Dan sebelum Yesus membasuh kaki, kita mendengar dalam Injil tadi, dia menanggalkan jubahnya, dia menanggalkan atributnya, dia menanggalkan statusnya, dan mau menjadi seorang hamba. Ia merendahkan diri dengan mengambil rupa seorang hamba. Karena membasuh kaki adalah pekerjaan seorang budak. Dan Yesus memperlihatkan hal itu. Dia memberikan dirinya bukan hanya dengan membasuh kaki, tapi kita kemudian tahu besok akan kita peringati, dia memberikan dirinya sendiri. Saudara-saudariku yang terkasih di dalam Tuhan, hari ini kita pun diundang untuk menanggalkan jubah keangkuhan, jubah egoisme, jubah kesombongan, jubah merasa hebat, dan membiarkan diri dibasuh oleh Tuhan Yesus. Ketika kita mau melayani, kita tanggalkan atribut-atribut kita tanggalkan ego kita. Ketika kita mau mengasihi orang lain, mau mencintai keluarga kita tanggalkan keangkuhan kita. Dan kemudian mau melayani. Orang yang melayani simbolnya apa? Simbolnya adalah membungkukkan badan dan mengulurkan tangan untuk membantu. Maka kita diundang untuk membungkukkan badan kita, untuk rendah hati dan mengulurkan tangan, mau melayani satu sama lain. Ibu bapak, saudara-saudariku yang terkasih di dalam Tuhan, maka mari kita saling mencintai dan melayani. Bungkukkanlah badan kita, ulurkan tangan untuk membantu satu sama lain. Jangan hanya bicara saja, jangan omong-omong doang. Saudara-saudari, coba lihat kiri dan kanannya. Katakan kepada mereka, jangan omong-omong ya. Ingat ya, jangan omong-omong. Saudara-saudariku, memang kasih itu harus dibuktikan dalam tindakan nyata, dan kita menimba kekuatan secara khusus dalam Ekaristi yang kita rayakan pada malam perjamuan terakhir ini. Yesus memberikan Ekaristi ini kepada kita
sebagai bekal, sebagai sumber kekuatan bagi kehidupan setiap hari, sehingga kita mampu melayani dan mencintai satu sama lain. Tuhan memberkati. Kita lanjutkan dengan pembasuhan kaki yang menjadi simbol penyerahan diri, pemberian diri bagi satu sama lain.
Kita lanjutkan dengan doa umat. Sebagai pengikut Kristus, kita tidak pernah takut untuk mengungkapkan kerinduan dan harapan kita kepada Bapa. Marilah dengan rendah hati kita kembali memohon kebaikan Allah Bapa kita. Bagi Sri Paus Fransiskus, pengganti Santo Petrus, semoga beliau dilimpahi rahmat dan kekuatan, sehingga tetap giat menggembalakan dan mempersatukan umat Katolik di seluruh dunia. Bagi para uskup, pengganti para rasul, semoga mereka tetap bersatu dalam persaudaraan para uskup dan sungguh mencintai umat yang dipercayakan kepada mereka. Bagi para imam, diakon, dan para pelayan gereja, semoga mereka senantiasa setia dalam panggilan dan tugas-tugasnya, sehingga dapat makin mampu menjadi pewarta sabda dan memberi kesaksian lewat hidup mereka sendiri. Kami mohon, ya Allah agung, kasihanilah kami. Bagi semua orang di dunia, khususnya orang-orang yang sedang mengalami penderitaan, semoga mereka dikuatkan dan diringankan bebannya berkat perhatian dan cinta kasih banyak orang. Kami mohon, ya Allah agung, kasihanilah kami. Bagi seluruh umat beriman yang telah mendapatkan rahmat pelayanan lewat pembaptisan, semoga mereka tidak melupakan panggilan dan tugas yang juga dipercayakan oleh Kristus kepada mereka. Kami mohon, ya Allah agung, kasihanilah kami. Bapa yang kudus, terimalah dengan senang hati segala doa yang telah kami panjatkan ini. Semoga Engkau senantiasa memberi yang terbaik bagi kami, sehingga kami mampu mengikuti anak domba Paskah dalam perjalanan menuju Dikau dalam kerajaan-Mu yang abadi.
dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Semua
Berdoalah saudara-saudari, supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Allah Bapa penyelamat kami, buatlah kami pantas mengambil bagian dalam misteri suci ini, karena setiap kali kami merayakan kenangan akan kurban putramu ini, tergenapilah karya penebusan bagi kami, sebab dialah Tuhan pengantara kami. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh layak dan sepantasnya, ya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, bahwa dimanapun juga kami senantiasa bersyukur kepadamu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Dialah imam sejati dan kekal, yang menyerahkan dirinya sebagai kurban sepanjang masa demi keselamatan kami. Untuk mengenangkan Dia, kami mempersembahkan kurban ini. Dengan menyambut tubuh Kristus yang dikurbankan ini, kami dikuatkan. Dengan minum darah Kristus yang dicurahkan ini, kami dimurnikan. Dari sebab itu, bersama para malaikat, penguasa dan laskar surgawi, kami memuliakan Dikau dengan tak henti-hentinya bernyanyi. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti, dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku
darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku. Marilah mewartakan misteri iman kita. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Antonius serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan terus serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putramu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, Kau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu.
Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Damai Tuhan selalu bersamamu. Lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba.
Marilah kita berdoa. Bapa yang Maha Baik, Engkau telah mengundang kami dalam perjamuan kudus ini. Semoga kelak kami pun masih Engkau perkenankan hadir dalam perjamuan surgawi bersama Putramu, sebab Dialah Tuhan pengantara kami. Saudara-saudari, di dalam Injil Tuhan Yesus berpesan kepada para murid-Nya, kamu pun harus saling membasuh diri. Kita semua diminta oleh Tuhan Yesus untuk saling melayani satu sama lain dengan penuh kasih. Sehingga dengan demikian, perayaan Ekaristi yang kita lakukan pada sore hari ini untuk mengenang perjamuan Tuhan tidaklah sekedar upacara belaka, tapi benar-benar membawa pengaruh nyata dalam kehidupan kita setiap hari. Saudara-saudari, terima kasih kepada semua petugas liturgi di dalam perayaan Ekaristi pada sore hari ini. Demikian juga para petugas tata tertib yang ada di luar dan semuanya. Terima kasih untuk kebersamaan kita. Mari kita mohon berkat dari Tuhan. Tuhan bersamamu. Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Saudara-saudari, pergilah misa sudah selesai. Cinta